Shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali bersama saya dalam channel ini. Ya, baik teman-teman dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita langsung saja kembali pada poin intinya, yaitu menyaksikan cuplikan video kesaksian para murtadin. Dan kali ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat satu cuplikan video yang sangat menarik untuk dinonton, didengar, dan dipahami, di mana seorang murtadin ini adalah orang yang sangat benci tentang kekristenan. Namun satu hal yang unik dan menarik adalah bahwa dulunya mulai dari sekolah, dari kecil, dia sekolah di sekolah-sekolah Kristen. Mulai dari SD sampai kuliah pun juga tetap berada di sekolah Kristen. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dia membenci tentang kekristenan. Nah, berangkat dari itu teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, murtadin ini setelah ia berkeluarga, akhirnya dia memutuskan untuk pindah keyakinan, tinggalkan Islam dan masuk Kristen. Dan bukan hanya dia saja, tetapi satu keluarga. Nah, karena itu teman-teman dan saudaraku, saya mengajak kita semua untuk melihat cuplikan video ini. Harapan saya jangan di-skip supaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian melihat, mendengar dan memahami isi pesan-pesan yang disampaikan oleh murtadin ini. Mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Ini dia cuplikannya. Keluarga agama sebelah yang seluruhnya, hampir seluruhnya, bisa dikatakan seluruhnya deh. Jadi kita dari kecil itu sembayang, terus kalau sakit juga biasanya kita minumnya yang dibakar, diminum gitu. Kalau masih belum sembuh baru kita ke dokter. Itu dari kecil udah biasa seperti itu, dan aku dibesarkan memang lingkungannya juga seperti itu gitu. Kayak di tetangga-tetangga juga rata-rata seperti itu deh, mayoritas gitu. Dan aku itu sekolahnya juga di sekolah Kristen dari SD, SMP, SMA. Jadi sekolah aku waktu dulu itu namanya Metodis. Metodis itu kalau teman-teman tahu, itu ada sekolah Kristen yang gerejanya itu GBI Bethlehem. Nah, jadi aku tuh dari kecil memang udah di sana, nggak pindah-pindah sampai naik SMP, naik SMA. Aku nggak pindah-pindah karena aku sendiri yang males gitu pindah-pindah. Jadi dari kecil itu memang setiap Natal gitu, pasti aku isi acara, dan setiap hari Kamis kalau di sekolahan itu pasti kita ada semacam kebaktian gitu, kebaktian wajib untuk murid-murid gitu. Jadi memang aku dari kecil itu udah diajarin tentang agama, tentang Alkitab segala macam. Tapi satupun pelajaran di Alkitab, ayat-ayat Alkitab itu aku nggak ada yang nyantel gitu loh. Karena ya memang aku tuh kayak udah di agamaku, ya udah gitu. Aku nggak mau pindah-pindah dan tidak akan terpengaruh gitu. Mindsetnya udah seperti itu dari kecil. Tapi aku tuh suka banget lagu-lagu rohani gitu intinya. Sampai dengan ya intinya aku tidak terpengaruh sampai dengan aku dewasa, sampai aku menikah. Aku menikah dulu kota kelahiran aku Palembang, dan aku menikah di Jakarta. Kemudian aku menikah juga di ikutin agamaku yang lama gitu. Lalu singkat cerita, aku Ternyata melahirkan ini anak orang dari dua, satu Palembang laki-laki, dan satu perempuan. Nah, yang aslinya laki-laki memang ini agama Islam. jadi Hanya bersekolah saja di dia masuk sekolah salah itu satu sekolah sekolah Kristen internasional mulai di dari kecil Jakarta Utara. sampai Itu selesai. SPH. Nah, SPH ini pasti rata-rata udah tahu ya, SPH itu sekolah Kristen. Nah, kenapa aku Luar biasa, masukin? bahkan Itu juga kuliah aku pun nggak ngerti ya. sekolah Kristen juga. Mungkin Tapi kok jalannya menjadi apa-apa, aku pembenci juga nggak Kristen tahu. gitu Jadi ya? aku itu sebelumnya mau masukin, saat itu anakku yang cowok ini sekolah di tempat playgroup yang dekat rumah. Kemudian waktu dia keto, aku mau pindahin supaya tujuannya waktu ke SD nggak susah gitu loh. Jadi udah di keto aku pindahin dulu. Jadi waktu naik ya udah tinggal naik, gak usah tes-tes lagi gitu kan. Lalu aku daftarin di salah satu sekolah juga yang di Jakarta Utara, di Pantai Indah Kapuk. Itu sempat ditolak. Terus kedua aku juga masukin di salah satu sekolah juga di PIK juga, itu yayasan Buddhis. Lumayan sekolahnya lumayan besar, dan yayasan Buddhis itu namanya Seci. Jadi itu juga ditolak. Lalu pas saat itu aku terima broadcastan SPH itu
buka di Pluit. Nah, aku coba daftarin, akhirnya diterima. Singkat cerita, naiklah, udah SD, kemudian SD kelas 1 itu udah mulai pelajaran agama. Jadi pelajaran agama ini ternyata anakku ini namanya Daryl, ternyata dia itu sangat menyukai pelajaran agama, sampai gurunya itu suka bilang ke saya, katanya, Mami, si Daryl setiap kali break time, itu dia selalu ke perpustakaan, bacanya apa? Bacanya Bible anak-anak itu yang ada gambar-gambar gitu. Nah, jadi aku tuh, oh iya, oke, Miss, oke. Cuma di rumah aku tuh kayak kesel. Jadi info aja nih, aku memang dari dulu itu aku sentimen sekali sama yang namanya agama Kristen. Bener-bener aku nggak suka banget karena menurutku orang-orangnya itu terlalu arogan gitu. Di mata aku dulu ya, karena kenapa di lingkungan aku itu kayak semacam yang beragama itu suka maksain gitu loh, kayak kayak yang ya Oh, Tuhanku benci sekali satu-satunya orang segala Kristen macam. ternyata ya. Karena ketidaktahuanku dulu itu sampai aku tuh sempat kayak membenci gitu, membenci banget, gila, nggak suka banget deh gitu kan, nggak suka banget. Sampai anakku pun sering aku marahin gitu. Jadi kayak Koko, Mami, Dedi, sama Meme itu kita satu keyakinan loh. Kita agama sebelah. Terus dia bilangnya, it's okay Mami. Itu waktu saat itu dia kelas 2 SD, masih kecil. It's okay Mami. I only trust in Jesus, dia bilang gitu. My God is only Jesus, dia bilang. Oke. Okay. Setelah itu aku jadi kayak bilang ke papanya bahwa wah ini anak gawat nih. Dia anak cowok, anak nomor 1. Nanti gimana gitu loh. Kalau di tradisi kita kan anak cowok itu harus kayak meneruskan. Jadi kayak sembahyang leluhur segala macam gitu. Kebetulan orang tua saya yang laki-laki, papa saya tuh udah nggak ada. Jadi saya tuh mikir gitu. Kalau Daryl Kristen gimana ya nanti yang sembayangin bokap siapa gitu kan, penerusnya gitu. Sampai aku sempat pusing saat itu. Aku mau pindahin. Aku coba daftarin lagi di salah satu sekolah lagi di Pluit juga yang tidak yang universal agamanya. Ada salah satu sekolah juga. Kemudian itu dia kelas 3 naik kelas 4 ditolak juga. Lalu aku terusin dong kelas 4 ke kelas 5, lanjut 3 ke 4 lanjut, 4 ke 5 aku coba lagi balik lagi daftarin ke Seci. Ditolak lagi gitu. Jadi ya entah, aku juga nggak tahu jalannya atau apa ya, aku juga nggak ngerti. Intinya dia sampai hari ini masih di SPH dan sekarang itu dia udah SMP gitu. Jadi long story short, kenapa aku bisa mulai galau itu karena anakku ini setiap hari dia selalu pulang sekolah itu selalu cerita tentang Jesus lah. Terus dia suka cerita tentang Noah. Noah itu aku juga baru tahu, saat itu aku nggak tahu Noah itu apa, siapa. Ternyata Nabi Nuh gitu. Dia cerita aku juga nggak tahu apa gitu loh. Jadi sejak itu aku tuh kayak mulai ada satu pergumulan yang mana tadinya itu aku sangat kuat banget sembayangnya gitu loh. Kuat banget sampai yang sampai satu titik aku merasa kayak mulai itu di 2017 mulai bergumul ya. 2016 mulai bergumul, 2017 kemudian itu aku udah mulai agak jarang-jarang sembayang, tapi tetap nggak mau menoleh ke Kristen gitu, tetap sampai pada akhirnya di bulan Februari, ingat banget saat itu Februari tahun 2017 itu aku dapat satu mimpi. Nah setiap kali kalau aku cerita mimpi ini pasti aku nangis gitu. Jadi di mimpi ini, aku tuh lagi berjalan di satu padang gurun. Padang gurunnya luas sekali, ada jalan satu tapak, aku jalan ke depan. Aku sedang jalan ke depan menuju ke sebuah vihara. Waktu aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar satu lonceng gereja. Kayak gereja, kalau dulu di sekolahanku itu sebelahnya kan gereja Katolik, gereja Pentakosta. Nah, sering banget denger lonceng seperti itu, dan di mimpi ini aku dengerin persis. Jadi lonceng itu sayup-sayup dari kejauhan, semakin aku melangkah semakin jelas. Aku melangkah ke depan tapi suara dari belakang itu semakin jelas gitu loh. Loncengnya semakin jelas. Kemudian aku penasaran, aku berbalik badan. Saat aku berbalik badan, aku melihat sebuah gereja.
besar dan di atasnya ada tanda salib. Begitu aku lihat, itu sekujur tubuh itu kayak merasakan satu damai gitu loh. Cuma aku tuh tetap menemboki diri, tetap aku kayak uh, waktu aku lihat sih memang oh gila gereja terus kayak damai. Tapi balik lagi aku langsung enggak. Aku langsung balik badan lagi, mau maju lagi. Begitu aku jalan 2 langkah, 3 langkah ke depan, tiba-tiba ada satu sosok putih turun dari atas, berjubah putih, rambut sebahu, dan yang mana aku yakin banget itu adalah Yesus. Dia berdiri tepat di depan aku, jarak sekitar 2 meter, 3 meter gitu ya. Dia berdiri tepat di hadapan aku tanpa berkata-kata. Dia tidak berkata-kata. Dia hanya menatap, melihat ke arahku, tapi mukanya sangat bersinar silau. Jadi aku nggak bisa lihat mukanya, tapi aku tahu itu Yesus. Karena begitu aku lihat dia, damai, lebih damai lagi dari sebelumnya. Sebelum yang aku menghadap ke belakang, lebih lagi berkali lipat damainya, dan kayak badan aku tuh sekujur badan tuh merasakan yang tidak pernah aku rasakan gitu. Tapi nggak lama dari mimpi itu aku terbangun. Waktu aku bangun, aku masih merasakan damai yang begitu luar biasa sekali. Cuma lagi-lagi aku memasang tembok. Langsung aku kayak berpikir bahwa oh enggak, ini cuma bunga tidur. Enggak mungkin gitu loh. Kayak enggak mungkin, masa sih aku harus pindah ke Kristen gitu loh. Mungkin banget. Enggak deh. Nah, jadi sejak aksi itu, aku sempat gak cerita ke siapapun. Aku nggak cerita ke siapapun karena menurutku, ya aku menolak itu. Aku menolak itu. Tapi semakin aku menolak, semakin dipikir, maksudnya gimana ya? Aku menolak, tapi aku nggak bisa pungkiri bahwa mimpi itu sangat bikin aku jadi kepikiran terus gitu loh. Jadi singkat cerita, selama 2017 aku lewati dengan jadi bermalas-malasan sembahyang karena aku kayak udah mulai labil gitu ya. Kemudian masuk 2018, namanya manusia tidak luput dari masalah. Jadi di 2018 ini aku menghadapi berbagai masalah yang mana aku tuh kayak mencari Tuhanku itu siapa gitu. Sampai pada satu titik aku tuh kayak berpikir bahwa aku udah sembahyang segitu rajinnya, tapi sampai saat itu dari aku kecil, kalau ditanya Tuhanku itu yang mana, aku nggak tahu. Saking banyak yang aku sembayangin gitu loh, saking banyaknya yang aku sembayangin sampai aku nggak tahu. Sebenarnya Tuhan aku itu siapa, aku nggak tahu. Kalau yang dulu aku benci, agama Kristen, itu jelas mereka ada Tuhan mereka satu, Tuhan Yesus. Saat itu aku berpikir, Tuhan aku yang mana? Aku nggak tahu. Aku tuh kayak lagi butuh sosok yang bisa aku tempat aku mengadu gitu loh. Karena selama ini aku sembahyang juga aku nggak ngerti untuk apa. Cuma yang aku tahu dari dulu aku sembahyang itu cuma kayak minta rezeki, minta sehat, ya begitu-begitu aja terus gitu loh. Sembayangnya itu ya nggak jauh dari itu. Permintaan apa? Jangan sakit, minta rezeki, ya minta sehat, minta rezeki, minta bisnis dilancarkan, ya seperti itu aja. Jadi kayak tidak ada hubungan khusus di mana kita bisa ngobrol, bisa bersekutu gitu loh. Sampai pada saat itu aku makin kayak bertanya-tanya, aku makin labil, dan sampai satu masa itu aku ketemu lagi sama teman lama aku, teman kecil aku. Dia orang Palembang, namanya Teresia. Melalui dia, aku banyak dibukakan lah gitu. Mataku dibukakan. Jadi yang sebelumnya aku itu suka menolak untuk ketemu dia karena aku di 2018 itu dia
dia sudah 1 tahun menerima Tuhan Yesus, yang tadinya background dia seperti aku juga gitu. Kita sembahyang, kita yang kuat banget sembahyang gitu kan. Jadi pas 2018 itu dia udah 1 tahun eh, di dalam Tuhan, dan dia jadi pendoa hingga hari ini di GMS Palembang. Kemudian eh, aku itu selalu menghindar setiap kali aku pulang Palembang, aku selalu menghindar untuk ketemu dia. Inti cerita, eh, berapa bulan satu kali aku sempat pulang, sampai akhirnya aku yang cari dia, karena entah kenapa kayak ada dorongan untuk cari dia gitu loh. Tapi aku sempat maju mundur sampai akhirnya benar-benar aku ketemu di satu coffee shop, yang mana dia juga udah tahu kalau aku tuh sangat nggak suka kalau dia cerita tentang Tuhan. Jadi saat terakhir kali ketemu itu dia tidak dia benar-benar nggak bahas apapun tentang Tuhan gitu loh. Justru aku yang kayak jadi kayak bertanya-tanya, aku pengen tanya, kayak ada yang dorong gitu loh. Tanya gitu, sampai akhirnya aku buka omongan duluan. Aku bilang, aku mau cerita. Tapi aku tetap nggak ngaku bahwa itu aku. Jadi aku cerita tentang mimpi aku yang tadi. Aku cerita semuanya ke dia, tapi aku bilangnya yang mimpi ini tuh temenku gitu. Akhirnya dia itu cuma bilang, sampaiin ke teman kamu, Tuhan Yesus itu amat sangat mengasihi kamu, mengasihi teman kamu, dia bilang gitu. Waktu aku mendengar kayak gitu ya, aku jadi uh, langsung kayak merinding, dan tiba-tiba kayak pengen nangis, cuma aku tahan-tahan gitu. Kayak aku pengen denger lagi. Lalu aku tanya lagi sampai 3 kali. Aku pengen banget denger dia mengulangi kalimat Tuhan Yesus amat sangat mengasihi temanmu gitu. Dan luar biasa, satu kalimat itu bikin aku tuh kayak wow gitu loh. Dan bikin aku nggak bisa kayak kepikiran terus sampai aku pulang, kepikiran terus. Dan satu hal yang di luar logika ya, saat kita bercerita tentang mimpi itu, aku nggak tahu apa itu satu kebetulan atau enggak. Di luar coffee shop itu hujan besar sekali, sampai akhirnya pas kita pulang itu aku basah-basahan lari ke mobil, lalu aku nyetir di jalan itu, aku setel lagu Indonesia, lagu pop Indonesia yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan lagu rohani. Setelah 2 lagu, tiba-tiba lagu ketiga, lagu rohani yang muncul, dan itu bikin aku sangat merinding gitu loh. Lalu aku langsung telepon ke temanku ini yang Teresia. Aku bilang, kenapa kok kayak begini? Aku jadi takut gitu loh. Terus dia bilang, kamu jangan takut. Itu Roh Kudus, dia bilang. Enjoy aja, dia bilang gitu. Jangan merasa itu satu hal yang menakutkan. Tapi walaupun aku bilang aku takut, tapi di hati aku tuh tidak, sebenarnya bukan setakut itu. Cuma aku kayak bingung aja. Kok begini gitu loh? Kok begini, tapi nggak ada ketakutan yang sampai gimana tuh, enggak ya, cuma kayak bingung kok, loh kok aneh gitu loh. Lalu kemudian aku pulang mandi, siap-siap malamnya, siap-siap tidur. Waktu tidur ini, nah saat-saat inilah, beberapa hari ini pergumulan aku satu persatu kayak mungkin mulai merasakan jamahan ya, aku juga nggak tahu. Jadi malam itu tiba-tiba aku kepikiran untuk besoknya, kebetulan hari Minggu, aku kepikiran untuk ikut temanku ini ke gereja GMS yang Palembang. Jadi aku setel alarm jam 7 pagi, tapi setelah aku taruh handphone, aku mau siap-siap tidur, aku langsung kayak ada di hati aku ada yang bilang, ngapain ke gereja, ngapain, gak ada kerjaan banget sih, mendingan lu tidur gitu. Ya juga ya, mendingan tidur gitu, lu ngantuk lah, bangun jam 7 gitu. Mumpung di Palembang, nggak harus urusin anak kan, jadi bisa bangun siangan gitu kan. Ya udah deh, aku matiin dong alarmnya, aku matiin, lalu aku tidur. Ternyata yang terjadi adalah setengah lima subuh aku bangun dan nggak bisa tidur lagi. Aku bolak-balik kayak di kamar itu kayak berasa panas banget. Aku setel AC udah pol banget, padahal itu AC tuh sebenarnya nggak rusak, cuma kayak akunya aja yang kayak kepanasan, dan kayak gelisah, nggak bisa tidur. Setengah 5 ke setengah 6, setengah 6 ke setengah 7, 2 jam bener-bener aku nggak bisa tidur, sampai akhirnya aku memutuskan untuk chat. Aku chat ke temanku, aku bilang, lu gereja jam berapa? Jam 9. Aku mau ikut dong.
langsung dia tanpa basa-basi dia bilang oke, 8:30 gue jemput, dia bilang gitu. Oke, singkat cerita ikutlah ke gereja. Di gereja itu tadinya aku cuma pengen denger lagu rohani karena udah lama gitu kan, karena memang aku suka lagu rohani. Waktu di gereja itu aku merasakan damai banget gitu loh, nggak bisa dipungkirin bahwa aku merasakan damai banget dan sempet aku meneteskan air mata di situ. Lalu setelah selesai gereja, temanku ngajak makan siang bareng di sana. Dia bilang tadi pagi aku itu saat teduh jam 5 pagi, aku mendengar suara Tuhan bahwa dia bilang dia. Tuhan cuma bilang begitu katanya. Yang artinya adalah dia langsung ini tembak katanya. Yang mimpi itu lu kan, bukan temen lu, dia bilang gitu. Aku tuh langsung kayak wow, hebat banget ya, kok bisa tahu gitu loh. Dia bilang, aku tuh nggak tahu apa-apa, cuma tadi pagi tuh aku mendengar suara Tuhan bilang dia orangnya gitu. Akhirnya aku jujur. Nah dari sanalah aku mulai banyak sekali pertanyaan ke dia. Tuhan itu siapa, segala macam. Tuhan itu emang bener ada, bla 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 bla, banyak banget aku kasih pertanyaan ke dia. Dia cuma bilang satu kalimat. Dia bilang nanti malam sebelum tidur kamu doa dan kamu bilang begini, Tuhan, kalau memang kamu itu nyata, kasih aku pertanda gitu loh. Kasih aku pertanda bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata gitu. Aku ikutin. Jadi malam itu sebelum tidur malamnya aku berdoa seperti itu, dan terjadi lagi paginya aku bangun seperti yang tadi aku cerita. Subuh aku bangun dan aku merasa bolak-balik kepanasan padahal AC-nya nggak rusak gitu. Aku cerita ke dia bilang kamu itu lagi kepenuhan Roh Kudus, dia bilang gitu. Jadi sejak itu tuh aku kayak pengen ketemu dia terus, pengen pengen ngobrol tentang Tuhan gitu, pengen banyak tahu gitu kan. Sampai akhirnya aku pulang ke Jakarta, dan memang di sana itu, di perjalanan pulang itu aku merasakan itu yang namanya kasih mula-mula, yang aku merasakan di sepanjang jalan aku menuju ke rumah itu. Aku lihat dari mobil, jendela mobil, aku lihat keluar itu kayak jalanan itu, aku tuh kayak melayang-layang tapi indah gitu, indah banget rasanya, kayak aku berada di satu tempat yang baru tapi rasanya damai luar biasa, indah banget, sekeliling aku tuh indah banget gitu loh. Nah itu yang aku baru ketahui adalah kasih mula-mula yang mana aku dari kecil, dari aku lahir sampai aku besar nggak pernah aku rasakan, sama sekali nggak pernah aku rasakan. Sampai di rumah, orang pertama yang aku cari itu anakku yang cowok. Kemudian aku bilang ke dia, aku bilang, Koko, sekarang mami trust in Jesus. Terus dia sempat ngomel sedikit. Dia bilang sih, I know, dia bilang, mami tuh hate Jesus dari dulu, dia bilang gitu. Terus aku bilang ke dia, Koko, mami tuh nggak pernah hate Jesus, tidak pernah. Tapi mami tuh nggak kenal Jesus itu siapa. Jadi mami tuh selalu marahin Koko, bukan berarti mami hate Jesus. Tapi sekarang mami trust in Jesus. Terus aku minta Koko boleh nggak Koko doain mami gitu loh. Yang aku tuh sangat amazed banget bahwa selama ini aku nggak pernah tahu dia itu bisa doa, nggak pernah tahu dan nggak pernah mau tahu. Ternyata dia bisa, dia doain aku saat itu, dan dia bilang, thank you God, mami healing, dan mami tuh kasih happiness intinya gitu loh. Jadi aku tuh berpikir healing tuh healing apa? Mungkin ya sampai hari ini aku berpikir mungkin saat itu yang dia maksud itu selama ini aku tuh nggak kenal Tuhan. Jadi sekarang aku udah sembuh karena aku udah kenal Tuhan gitu. Itu yang aku tangkap sih. Lalu singkat cerita, aku ke gereja setiap hari Minggu itu di GMS Jakarta di Central Park, dan aku sampai hari ini juga aku tertanam di sana dan aku lumayan bertumbuh di sana. Cuma ya aku belum sempat pelayanan karena setelah aku ikut kelas untuk pelayanan, udah lulus 2 kelas, kemudian sampailah pandemi gitu, COVID, jadi aku belum sempat pelayanan.
Inti cerita, waktu aku balik ke Jakarta itu aku minta ke teman Palembangku bahwa aku tuh mau cari semacam komsel tapi di sekitar rumah yang di Jakarta Utara, apakah ada, tolong dicariin gitu loh. Lalu dari pihak gereja sambungin ke seseorang bernama Maria, dan yang mana Maria ini adalah teman kantorku sendiri. Yang luar biasa, Tuhan udah atur semuanya. Yang aku nggak sangka-sangka ternyata teman kantor aku sendiri. Dia itu leader di salah satu sel group di dekat rumah gitu. Jadi intinya aku sampai hari ini bertumbuh di sel group itu di CG 18, dan ya aku berterima kasih banget untuk leaderku juga, untuk GMS juga, sampai hari ini aku masih ada di sini, dan aku juga sekarang melayani punya satu ministry di Clubhouse yang baru banget di bulan Maret kemarin. Ya puji Tuhan berjalan lancar sampai dengan hari ini. Yang tadinya aku selalu berpikir aku itu nggak pernah layak gitu loh. Maria ini sering banget dia yang suruh aku untuk ikut kelas MSC 1, MSC 2 kalau di GMS itu, untuk bisa pelayanan harus lulus 2 kelas itu. Dan Maria ini yang selalu bilang ke aku, mensupport aku untuk ikutlah gitu. Tapi aku nggak pernah, setelah kelas juga aku kayak setengah hati, kayak niat nggak niat, karena aku selalu kayak ketawa aja. Enggak lah, aku nggak mungkin lah aku melayani, aku nggak mungkin lah pelayanan, buset, kayak aku tuh masih daging banget, aku masih manusia banget yang penuh dosa, aku nggak mungkin lamar pelayanan seperti itu, nggak mungkin, aku selalu bilang gitu. Kemudian ini aku belum cerita ke ministry ya. Lalu perjalanan tadi aku udah terima Tuhan nih, aku udah terima, intinya aku tertanam di sel grupnya Maria ini. Aku ikut 1 kali sel group saat itu, dan aku memutuskan langsung untuk baptis. Untuk baptis, Maria ini sempat bilang, kamu harus daftar dulu, nanti aku daftarin. Tapi aku tuh lagi ada di Papua 2 minggu, setelah itu baru aku aturin untuk kamu bisa baptis gitu kan. Terus aku langsung bilang, Mar, kayaknya gue nggak bisa nunggu selama itu deh, karena gue tuh udah kayak haus banget, gue kayak berapi-api banget, gue pengen baptis besok. Aku bilang itu besok, langsung besok. Jadi intinya besok kata si Maria ya, kalau besok bisa on the spot tapi nggak ada aku, dia bilang it's okay, nggak apa-apa. Jadi besokannya aku pergi ke GMS siang-siang bolong waktu itu, dan gereja sepi, cuma ada kayak full timer gitu. Aku langsung bilang aku mau dibaptis, tapi kata orang di sana kalau baptis dadakan hari ini nggak ada pendeta, it's okay, nggak apa-apa, siapapun boleh, yang penting aku mau baptis. Akhirnya aku dibaptis sama satu full timer di sana. Oke, intinya kenapa aku sangat sangat berapi-api banget. Iya, dalam berapa hari itu kayak hati aku tuh kayak ada 2 suara gitu loh. Yang satu bilang baptis, yang satu bilang jangan. Jadi aku tuh tahu banget nih, kayaknya pekerjaan iblis yang kayak suruh jangan. Jadi aku langsung kayak ya aku lawan suara itu. Jadi aku langsung ke sana, intinya aku udah selesai baptis dan aku merasakan sukacita yang luar biasa sekali. Dan nggak sampai sana. Lalu intinya waktu saat itu 6 bulan pertama, memang aku kayak ke gereja itu secara sembunyi. Karena apa? Suami juga belum terima gitu. Tapi aku yakin one day dia pasti juga terjamah. Jadi sempet perjalanan aku sempet kayak luar biasa struggle juga. Kayak ke gereja itu selama 6 bulan aku mesti bohong bahwa aku ada meeting lah, aku ada coaching kelas lah gitu-gitu. Dan kalau aku sel group itu aku selalu bawa anak, karena itu kan malam jam 7, setengah 8. Memang rumahnya deket di kompleks sebelah, jalan kaki pun bisa gitu. Tapi aku selalu bawa anak dengan alasan anakku mau main sama anak Maria gitu. Jadi selama 6 bulan itu aku jalanin dengan seperti itu, dengan berbohong ya. Tapi ya berbohong di sini bukan karena mau berbohong gimana ya, bukan berbohong, intinya kayak apa ya,
untuk kebaikan lah gitu, karena ya belum saatnya gitu. Dan aku yakin sih sampai hari ini juga ya pelan-pelan lah ya, sampai hari ini pun suami masih belum belum percaya, tapi udah much better banget karena dia udah nggak ngelarang kayak aku kesaksian kayak begini. eh, dan aku setiap hari ada ministry di Clubhouse itu dia sering banget denger, dia nggak ngelarang sama sekali, cuma ya hatinya belum terjamah. Ya aku yakin kalau eh, di dalam satu rumah satu orang percaya, seisi rumah kan akan diselamatkan ya. Itu ya cuma butuh proses aja sih. Yang penting ya kita tetap di dalam Tuhan dan bersabar. Dan so far anak-anakku percaya Tuhan dua-duanya, dan keluarga besarku juga mayoritas belum. Jadi ada sebagian kecil aja yang udah di dalam Tuhan. Jadi ya aku masih terus bawa dalam doa, semoga keluarga besar bisa dijamah juga sih. Jadi seperti itu. Sampai akhirnya aku cerita sedikit tentang pelayananku yang sekarang. Itu sampai pada seperti yang tadi aku bilang ya, setelah masuk COVID, gereja offline tutup, gereja online itu di 2020 aku mulai kayak bukan jadi menjauh, bukan menjauhkan diri, tapi mungkin ya namanya orang kalau kita nggak bangun hubungan, tidak bersekutu terus dengan Tuhan, lama-lama kita akan makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dan memang ikut Tuhan itu nggak seperti yang tadi aku bilang kasih mula-mula yang indah, indah betul. Itu kasih mula-mula itu luar biasa, tuh nggak akan bisa ditemukan kalau kita tuh nggak di dalam Tuhan, nggak akan bisa dimanapun itu. Aku jamin nggak akan bisa ketemu perasaan seperti itu. Tapi kasih mula-mula itu ya nggak seterusnya kayak gitu. Kita ikut Tuhan tuh untuk kita naik kelas ya banyak rintangannya. Untuk kita naik level itu banyak sekali rintangan yang harus kita hadapi. Dan nggak selamanya ikut, maksudnya udah ikut Tuhan hidupnya langsung enak terus sampai selamanya, itu enggak. Itu namanya nggak bertumbuh dong ya. Jadi intinya di 2020 itu aku sempat menjauh sampai dua temanku cewek-cewek. Saat itulah Tuhan mengizinkan, aku yakin itu dibikin sama yang melakukan iblis, tapi Tuhan mengizinkan karena dia punya maksud di balik itu. Dia punya satu rencana besar, satu rencana indah di balik musibah aku itu. Jadi inti cerita, saat itu aku perjalanan ke airport mau pulang ke Jakarta, udah selesai liburan, dan di saat itulah aku kepleset di pinggir jalan, ada jalanan lumut, jalan turunan, aku kepleset, kakiku sebelah kanan patah, langsung nggak bisa bangun, dan digotong sama teman-teman, langsung kita ke airport pakai kursi roda gitu sampai Jakarta. Aku langsung ke UGD. Sampai UGD di ronsen, dokter bilang harus dioperasi gitu kan, harus dioperasi. Aku tuh sampai kayak berasa dunia itu kayak runtuh banget, karena aku merasa gila. Aku aktivitas semuanya, kerjaan aku semuanya aku pakai kaki gitu. Aku mau foto-foto, mau apapun semua pakai kaki gitu loh. Jadi kayak aku sempat di satu titik sempat aku merasa kayak gini. Aku bilang, Tuhan, kok harus begini? Aku harus begini gitu loh. Kemudian saat itu aku nggak langsung tindakan. Aku tunggu 2-3 hari. Jadi cuma dililit aja 2-3 hari. Kemudian aku cari dokter yang lain karena aku nggak mau dioperasi. Dokter kedua juga bilang dioperasi, dia bilang gitu. Terus aku sampai bilang gini, dok, saya nggak mau masukin benda-benda apapun ke dalam badan saya gitu, ke kaki. Bisa nggak ini digips aja gitu kan? Terus dokter bilang, beruntung kamu patahnya itu belum bergeser. Kalau kamu kalau kamu telat datang dan udah banyak dipakai kakinya, mungkin kemungkinan akan bergeser dan udah nggak bisa digips. Jadi kita kalau memang ibu mau gips ya kita coba gips, tapi penyembuhannya akan lebih lama. Dia bilang lebih lama, mungkin bisa 3 bulan 4 bulan gitu, nggak bisa beraktivitas. Kalau ibu operasi itu sebentar juga udah bisa aktivitas, udah bisa sembuh katanya. Tapi entah kenapa aku beriman sekali saat itu bahwa
aku yakin banget aku bisa sembuh tanpa operasi. Jadi aku berkeras, gips, ya udah gips. Inti cerita, eh karena kejadian musibah ini, aku jadi di rumah, jadi nggak kemana-mana. Saat itu ada satu temenku di clubhouse itu, aku main clubhouse itu udah dari Februari, cuma dari pertengahan Februari, tapi kita tuh roomnya tuh room teman-teman aja ngobrol-ngobrol gitu, sama sekali nggak ada terbesit terpikir apapun untuk bikin satu room rohani, itu nggak pernah. Jadi temanku ini namanya Shannon, dia itu ngajakin aku, dia bilang, Ci, kita ini yuk, kita bikin room yuk, worship, dia bilang, kita nyanyi-nyanyi bareng-bareng gitu teman-teman. Jadi saat itu ada 4-5 orang deh, 4 atau 5 orang, kita nyanyi-nyanyi, dan ternyata ada audiens yang masuk mendengarkan. Awal-awal baru dikit sih, baru dikit, kayak beberapa orang. Besokannya bertambah, besokannya lagi jadi belasan gitu. Jadi kayak aku tuh kayak mikir bahwa, oh ternyata banyak ya yang haus, cuman mereka tuh kayak masuk itu cuma dengerin aja kita nyanyi-nyanyi, kita cerita-cerita kesaksian gitu, cuma mendengarkan aja. Jadi aku berpikir bahwa ternyata banyak ya yang haus akan mendengarkan seperti ini gitu loh. Lalu aku langsung terpikir untuk kenapa nggak bikin klub aja gitu, satu klub. Kalau di clubhouse itu, kalau teman-teman ada yang tahu, itu kalau misalkan kita mau bikin room yang konsisten setiap hari, itu kita bikin satu klub, itu ada logo rumah hijaunya. Jadi orang-orang audiens itu bisa follow, klik rumah hijau. Setiap kita bikin room itu akan muncul notification-nya. Jadi audiens-audiens itu yang nge-follow akan tahu bahwa oh ini kita lagi buka room nih. Jadi pada masuk gitu. Nah, setelah adanya room itu, beberapa hari kemudian, gak sampai 1 minggu, ada satu dari agama seberang yang keluarga besar dia itu agama seberang, semuanya sangat kental banget. Dia itu sempat kesaksian seperti ini. Dia bersaksi bahwa dia itu bergumul dalam, mirip-mirip kayak aku tadi, dia bergumul bahwa Tuhan dia itu yang mana gitu. Dan dia udah mencoba semua agama, dia bilang. Dia udah mencoba semua agama. Tapi dia paling merasa nyaman itu di Kristen. Dia sempat bilang gitu, tapi sampai dengan hari ini dia tetap kayak kehilangan arah. Bukan hari ini, maksudnya sampai yang saat itu ya, dia tetap kehilangan arah dan nggak tahu harus gimana. Spontan aku langsung DM dia, aku nggak tahu kenapa aku tergerak dan terdorong untuk DM dia. Aku cuma bilang, salam kenal, terus kalau memang butuh teman ngobrol atau mau sharing, ini nomor WhatsApp aku, kamu boleh hubungin aku anytime gitu. Inti cerita, dia hubungin aku, akhirnya ya kita keep contact terus, lalu aku ajak dia untuk komsel. Dan saat itu setelah komsel, beberapa hari kemudian kita doain dia dan dia terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan banget. Sejak itu aku tuh kayak merasa, langsung aku bilang ke Tuhan, Tuhan, aku sekarang aku tahu gitu loh, di balik musibah aku tuh ternyata Tuhan itu punya satu rancangan yang luar biasa, rencana yang indah. Room ini tuh baru banget dengan kayak kita itu yang bukan pengalaman di rohani sama sekali gitu loh. Aku dan temanku ini nggak ada pengalaman di rohani gitu loh. Jadi kok room ini bisa berbuah gitu, belum apa-apa loh, belum ada 1 minggu udah berbuah, dan aku merasakan satu perasaan yang gila, luar biasa banget. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, itu tidak akan mungkin. Dari sana aku langsung kayak, oke, aku jadi kayak bersyukur banget dengan kaki aku yang patah. Aku sangat bersyukur. Dari sana aku jadi hilang semua rasa minder, rasa malu aku hilang semua, dan aku berani keluar. Sejak saat itu aku berani keluar rumah, aku pakai tongkat, aku nggak malu dilihat orang. Bahkan aku foto-foto pakai tongkat, aku nggak malu sama sekali. Karena apa? Aku merasa aku bangga dengan luka ini, karena adanya musibah kakiku ini, aku bisa menolong satu jiwa gitu loh. Dan aku terima kasih banget sama Tuhan, sampai aku bilang, Tuhan, aku tahu ternyata ini yang Engkau mau. Oke, aku akan konsisten bikin room ini. Sampai hari ini room kita itu udah
udah episode 155 yang mana udah ya which is 155 kali room ini diadakan konsisten tanpa pernah libur kecuali kemarin 17 Agustus. Jadi sejak Maret, tanggal 5 Maret sampai hari ini nggak pernah libur sama sekali. Dan kerennya lagi, aku mau cerita teman-teman, luar biasanya lagi pekerjaan Tuhan. Aku itu seorang yang baru mengenal Tuhan. Aku tidak punya background apapun di rohani. Aku tidak pernah terlibat pelayanan di gereja, belum sempat gitu. Dan aku juga masih bisa dikatakan meraba-raba untuk ayat Alkitab. Aku tidak menguasai, dan aku juga nggak bisa sharing firman. Aku cuma bisa sharing kesaksian yang pernah aku alami seperti sekarang ini. Jadi aku benar-benar totally itu satu orang yang bisa dikatakan bahwa ia nggak bisa apa-apa di rohani, itu nggak punya pengalaman apa-apa, bayi banget, bayi merangkak istilahnya gitu loh. Tapi Tuhan perlengkapkan aku sampai dengan hari ini dengan tim-tim yang luar biasa, yang mana mereka itu backgroundnya itu luar biasa sekali. Ada yang worship leader, ada yang kayak kayak leader youth gitu. Ada juga yang bahkan banyak diantaranya anak-anak pendeta, dan mereka itu semua orang-orang hebat di gerejanya masing-masing. Jadi di ministry Clubhouse aku ini, namanya Worship His Holy Name, WHHN, itu kita dari berbagai gereja bersatu. Jadi karena kita punya satu visi yang sama, visi kita itu kita ingin merangkul jiwa-jiwa yang haus akan mencari Tuhan, dan tujuan kita cuma satu, menyenangkan Tuhan. Tujuan kita, fokus kita cuma Tuhan. Jadi mau background dari gereja manapun, kita semua adalah keluarga. Jadi itu aku sangat bersyukur banget. Yang mana aku nggak bisa sharing, nggak bisa apa, mereka semua bisa. Mereka pinter-pinter nyanyi, mereka bisa sharing, mereka bisa bawa doa yang bagus gitu. Jadi ya, yang aku mau sampaikan di sini adalah mungkin di antara teman-teman yang sempat merasakan dipanggil Tuhan nih untuk melayani. Seperti yang aku rasain kemarin, aku merasa aku nggak layak sama sekali. Aku bukan manusia suci, aku banyak dosa, nggak mungkin aku melayani Tuhan gitu. Buktinya aku pakai Tuhan, asalkan apa? Tuhan nggak minta kita itu pinter, kita menguasai semuanya di bidang rohani. Tuhan nggak minta itu. Tuhan cuma minta hati kita mau atau enggak. Kita mau enggak? Kita mau melayani, kita tulus melayani, Tuhan akan perlengkapkan senjata perang. Seperti yang aku rasakan sampai hari ini. Dan kalau aku ceritain begini tuh amazing banget deh. Benar-benar amazing banget. Dari yang awal room itu gak ada siapa-siapa, gak ada tim, yang aku kelabakan kayak nge-DM-in teman-teman yang aku kenal satu-satu untuk ngebantu gitu. Bantu dong doa, bantu dong sharing, apapun boleh. Bantu dong nyanyi. Sampai aku pun juga kayak nyanyi asal nyanyi aja, padahal nggak jago nyanyi gitu loh. Sampai dengan hari ini kita tuh udah rapi banget dan udah mulai masuk ke penyusunan struktur organisasi. Jadi kayak gila banget sih, pekerjaan Tuhan tuh luar biasa banget, yang kalau aku pikir lagi tuh nggak masuk di logika aku, seorang aku gitu loh, bisa Tuhan pakai sampai sebegininya. Tapi ya aku tetap tidak menganggap diri aku 100% lurus. Oh enggak, aku masih manusia kok, aku masih manusia yang punya banyak dosa. Dan sampai hari ini pun aku masih merasakan bahwa aku tuh nggak layak, selalu aku merasa nggak layak gitu. Cuma ya aku cuma punya satu keinginan, aku merangkul teman-teman yang belum, yang seperti aku dulu. Karena aku rindu banget yang belum merasakan seperti aku, kalian merasakan juga seperti aku. Karena apa? Aku kayak keluarga besarku juga banyak yang belum, suamiku pun juga belum, jadi aku sangat rindu sekali. Dan satu lagi yang menjadi penyesalanku terbesar adalah papaku keburu udah meninggal, udah lama. Puji nama Tuhan, kesaksian yang sangat luar biasa. Satu orang percaya Yesus, seisi rumahmu akan diselamatkan. Dan benar sekali bahwa awal dia yang benci kekristenan, sekalipun sekolah di sekolah Kristen,
kuliah di kuliah Universitas Kristen, tapi akhirnya terima Tuhan Yesus juga. Kebencianmu seperti apapun, kalau Tuhan yang memilihmu, maka kamu tidak akan bisa lari dari panggilan Tuhan. Ya, kembali bahwa berawal satu orang yang murtad, keluarganya pun ikut murtad, dan satu keluarga, satu iman, sekarang bukan berbeda lagi. Ya, teman-teman dan saudara sekalian, dari cuplikan video ini saya harap teman-teman ada berkat-berkat yang dialami, yang diterima dari video ini. Dan harapan saya, melalui channel ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian juga terus membagikan cuplikan-cuplikan ini supaya teman-teman dan saudara sekalian menjadi saluran berkat bagi orang yang belum mengenal kasih Kristus. Melalui teman-teman, media sosial teman-teman, mereka mendengar Injil Kerajaan Allah melalui kesaksian mereka. Itu saja pesan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom.